Halo Medikers. Tetapi sekarang ini kita malu, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia. Waduh, kok Malaysia malu sih sama Indonesia? Kira-kira ada apa ya? Pernyataan tadi diutarakan langsung oleh anggota Parlemen Malaysia yang bernama Khalid Samad. Kasus yang melatar belakangi pernyataan malu ini, yakni penangkapan kapal pesiar mewah seharga 3,5 triliun rupiah milik pengusaha Malaysia. Nah, kapal ini tuh kabarnya merupakan hasil pencucian uang. Menarik kan ceritanya? Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bongkar. Kamu masih ingat nggak dengan kasus Najib Razak? Yuk, mantan Perdana Menteri Malaysia ini divonis 12 tahun penjara akibat kasus korupsi. Nah, kasus Najib Razak ini ternyata ada hubungannya dengan kapal pesiar mewah yang ditangkap di Bali beberapa tahun lalu. Najib Razak dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi 1MDB. Jadi, ini tuh merupakan lembaga dana investasi negara yang diluncurkan Najib pada tahun 2009. Tak lama setelah ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Dana ini dimaksudkan untuk membangun perekonomian negeri jiran pada saat itu. Portofolionya meliputi pembangkit listrik dan aset energi lainnya di Malaysia dan Timur Tengah, serta sebuah proyek real estate di Kuala Lumpur. Alih-alih dewasi lembaga khusus program dana investasi ini justru dipantau sendiri oleh Najib Razak, sekaligus menjadi Ketua Dewan Penasehat. Seorang pemodal Malaysia bernama Low Taek Chow juga membantu Najib mendirikan 1MDB. Meskipun diketahui Low memiliki kedekatan dengan Najib Razak, namun dia tak punya posisi resmi di 1MDB. Tapi, setelah diusut ternyata Low membantu menyusun perencanaan dana dan membuat kebijakan-kebijakan penting, sekaligus membuat keputusan keuangan di lembaga tersebut. Dari sini sih, udah mulai aneh ya, Pedikers. Dan tak lama kemudian publik mulai was-was dengan 1MDB ini. Tepatnya di tahun 2014 muncul kabar bahwa lembaga ini terjebak dalam hutang hingga 11 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 165 triliun rupiah. Pengawas publik pun mengatakan banyak dana yang hilang. Skandal ini pertama kali dibuka oleh media lokal Sarawak Report, kemudian berhasil mendapat perhatian internasional saat diberitakan Wall Street Journal. Media Amerika Serikat ini menerbitkan dokumen bahwa Najib menerima 681 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10 triliun rupiah pembayaran ke rekening bank pribadinya. Penyelidikan lalu dilakukan secara mandiri oleh Departemen Kehakiman Amerika yang dikenal dengan nama DOJ. Karena dana publik Malaysia yang dirampok ini dicuci melalui sistem keuangan Amerika Serikat. Departemen ini mengatakan lebih dari 4,5 miliar Amerika Serikat atau sekitar 67 triliun rupiah dicuri dari 1MDB. Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2015 oleh pejabat tingkat tinggi dan rekanannya. Sebanyak puluhan juta dolar digunakan anak tiri Najib bernama Riza Aziz dan dipakai untuk mendanai proyek film yang dibintangi Leonardo DiCaprio berjudul The Wolf of Wall Street. Ratusan juta lainnya juga dipakai Riza dan Low untuk membeli real estate berkelas di Beverly Hills dan New York, Amerika Serikat, serta London, Inggris. Ini juga termasuk membeli lukisan mahal milik Monet Van Gogh, saham EMI Music Publishing, dan kapal pesiar. Kapal pesiar mewah inilah yang ditangkap di Bali pada tahun 2018 lalu. Sebelumnya kapal ini telah lama dicari oleh DOJ sebagai bagian penyelidikan korupsi bernilai triliunan rupiah. Kapal yang memiliki panjang 100 meter ini terdaftar di Kepulauan Cayman dengan nama Equanimity. Kapal ini memiliki interior berlapis marmer dan daun emas, spa dan sauna, kolam renang 20 meter di dek, bioskop, lift, and helipad. Atas penangkapan kapal ini, politisi dan warga Malaysia memuji kesigapan polisi Indonesia. Bahkan anggota Parlemen Malaysia yang ditampilkan di cuplikan awal video tadi mengutarakan niatnya untuk mengganti nama kapalnya menjadi Ignominy. Tapi kita tukar daripada equanimity, kita tukar kepada ignominy. Ya? Ignominy ataupun the non-standard version, ignominy, ya? Yang mana malu besar. Yang berarti malu besar. Selain mengatakan malu pada Indonesia, ada juga anggota parlemen lain yang memuji bangsa kita. Pujian yang disampaikan oleh politisi sekaligus anggota parlemen Malaysia yang bernama Mahfuz Omar, yang memuji keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam memimpin Indonesia. Omar juga menyebut bahwa Jokowi merupakan pemimpin yang hebat. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat
Jokowi mampu melakukan perubahan-perubahan di masyarakat sehingga Indonesia melonjak jauh dibanding Malaysia. Menurutnya, Jokowi bisa menjadi pemimpin yang hebat lantaran rakyat Indonesia saat ini benar-benar dalam kondisi merdeka. Yang melakukan perubahan-perubahan dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tertangkapnya kapal pesiar milik koruptor asal Malaysia ini sebenarnya bukan kasus yang pertama. Sebelumnya pihak keamanan kita telah beberapa kali menangkap kapal yang berasal dari negeri serumpun ini. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2015, saat itu 2 kapal nelayan Malaysia ditangkap aparat kepolisian di sekitar perairan Ambala. Perairan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 2 nakoda dan 4 awak masing-masing kapal sudah ditahan di markas Polairut. Kapal-kapal nelayan negara jiran ini ditangkap karena pelanggaran batas negara dan tak memiliki surat izin penangkapan ikan. Saat dilakukan penyelidikan, kapal-kapal ini juga kedapatan menggunakan pukat harimau yang dilarang di perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain menyita 2 kapal dan menangkap nakoda serta para awak, polisi juga menyita lebih 50 kg ikan dan udang campuran beserta alat tangkapnya. Seakan tak mau jera dengan perbuatannya, nelayan-nelayan asal Malaysia terus mengulangi perbuatannya dengan memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Pada awal tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menghentikan aksi kapal asing pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal ini beroperasi di wilayah Selat Malaka. Dalam video amatir yang sempat terekam terlihat kondisi cuaca yang sedang tak mendukung. Namun aparat kapal pengawas Hiu 01 tetap tak kendor melumpuhkan kapal Malaysia bernama KM FKFA 7496 ini. Tapi sepertinya para nelayan Malaysia ini benar-benar tak mengenal kata tobat. Soalnya 8 Juni kemarin, lagi-lagi mereka tertangkap di tempat yang sama, tepatnya di Selat Malaka dan perairan Ternate. Yang lebih parahnya, kali ini jumlah mereka berlipat ganda, yakni sebanyak 4 kapal. Kapal yang ditangkap ini terdiri atas 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia dan 2 kapal ikan Indonesia. Totalnya selama tahun 2022, KKP telah menangkap 79 kapal ilegal yang terdiri dari 8 kapal berbendera Malaysia, 1 kapal berbendera Filipina, dan 68 kapal ikan Indonesia. Kira-kira, hukuman apa yang bisa membuat para pencuri ikan ini jera? Tulis ide kamu di kolom komentar ya, Vidikers.